dalil-dalil larangan seputar berbuat kemunafikan. Nah itu yang pertama, selalu begitu. Kajian tentang ensiklopedi larangan ini. Nah baru yang kedua yang membutuhkan pembicaraan yang panjang adalah penjelasan dari dalil-dalil tersebut. Nah, gitu ya. Baik, penjelasan dari dalil-dalil tersebut. Baik, sekarang kita awali dulu saja pembahasan kita yang pertama, dalil-dalil yang terkait dengan haramnya kemunafikan dan ciri-ciri kemunafikan. Ya. Dalilnya Bapak Ibu di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi sangatlah banyak. Saya akan sebutkan semua biar lengkap. Dalilnya total ada 15 dalil. 15 dalil. Ya, 11 dalil dari Al-Quran. Yang 4 dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita akan urut saja dalil-dalilnya dan kebanyakan rata-rata dari 11 yaitu dalil dalam Al-Quran ini, rata-rata yang paling banyak itu ada di surat An-Nisa dan surat At-Taubah. Surat nomor 4 dan surat nomor 9. Rata-rata yang paling banyak di situ yang berbicara tentang masalah kemunafikan. Nah, kita bahas satu persatu Bapak Ibu dari 15 dalil ini. Dalil yang pertama, dalil ke-1 ini ya, yaitu surat An-Nisa, ya kan? Seperti yang tadi kami sampaikan sebelumnya. Surat yang keempat An-Nisa ayat yang ke-61. Mari kita dengarkan An-Nisa ayat 61. Bagi Bapak Ibu yang hadir maupun yang secara offline, bisa dilihat aplikasi Al-Quran di Androidnya, yaitu An-Nisa ayat yang ke-61. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. Silakan Ustadz dibaca ayatnya dan terjemahannya. Tafadhal Ustadz, kita dengarkan sama-sama. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasul ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Terjemahannya Ustadz. Dan apabila dikatakan kepada mereka, maksudnya kepada orang-orang munafik. Apabila dikatakan kepada orang-orang munafik, apa itu? marilah patuh kepada apa yang telah diturunkan Allah dan patuh kepada Rasul. Niscaya engkau Muhammad melihat orang munafik menghalangi dengan keras darimu. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita simpulkan ayat ini. An-Nisa ayat 61 ini. Kesimpulannya, ayat ini berbicara tentang ciri orang munafik. Apa cirinya? Lihat, barusan Ustadz kita membacakan terjemahannya. Apa itu? Niscaya engkau Muhammad melihat orang munafik menghalangi dengan keras darimu. Berarti cirinya orang munafik itu adalah suka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Itu ciri orang munafik. Suka menghalangi manusia dari hidayah Allah, dari jalan Allah. Itu ciri orang munafik. Jadi kalau Bapak Ibu menemukan di masyarakat kita ada orang-orang yang suka menghalang-halangi saudara-saudara kita yang lain yang ingin belajar sunnah, ya, lalu kemudian ingin mengenal agama ini dengan baik, dihalang-halangi. Contohnya kayak apa Ustadz? Tolong dikasih contoh yang jelas gitu loh. Yang dimaksud menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Ya contohnya banyak. Misalnya kajian dibubarkan. Ini ya, orkes jalan terus tapi kajian bubarkan, ya, seperti itu. Ya. Jadi kalau biduan wanita sedang berlenggak-lenggok memamerkan aurat, senang mereka. Tapi kalau ada kajian tauhid, kajian sunnah, nggak mau, dibubarkan. Ya, bahkan buat surat, bahkan di demo. Ya ini sebenarnya ciri orang munafik, suka menghalangi jalan Allah, menghalangi manusia dari jalan Allah. Itu ya, baik. Terus menghasut, ya, menghasut, ya, nggak usah, yaitu mondok di pondok pesantren yang dikelola sesuai sunnah.
karena sunnah itu identik Wahabi misalnya, macam-macam. Nah, ini adalah ciri-ciri orang munafik. Ya, baik. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, ini kita lihat ini ya, dalil pertama. Dalil yang kedua sekarang. Dalil yang kedua, kita dengarkan tentang haramnya kemunafikan dan penjelasan ciri-ciri munafik. Sama di surat yang sama, An-Nisa, surat yang keempat, ayatnya 138. Kita dengarkan An-Nisa 138. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. An-Nisa 138. An-Nisa 138. Sebentar. An-Nisa 138. Baik, kita dengarkan. Allah berfirman. Silakan Ustaz dibaca. Basyiril munafiqina. Silakan. Basyiril munafiqina bi anna lahum adaban alima. Baca terjemahannya Ustaz. Kabarkanlah pada orang-orang munafik bahwa mereka akan mendapatkan siksaan yang pedih. Baik, kabarkan kepada orang-orang munafik bahwa mereka akan mendapatkan siksaan yang pedih. Berarti kalau mau disimpulkan, ayat ini kesimpulannya apa? Ayat ini menunjukkan kepada kita tentang berita dari Allah kepada orang-orang munafik, bahwasanya mereka nanti di hari kiamat akan mendapatkan siksaan yang sangat pedih. Ya. Jadi kalau mau disimpulkan, siksaan untuk orang munafik ini pedih. Bapak Ibu kalau ingin tahu dalam peribahasa Indonesia, orang munafik ini diibaratkan Bapak Ibu bagaikan air di daun talas. Ya, orang munafik itu kayak begitu peribahasanya, bagaikan air di daun talas. Itulah gambaran sederhana sifat dan karakter orang-orang munafik. Jadi orang munafik itu tidak punya pendirian, Bapak Ibu sekalian. Orang munafik itu tidak konsisten. Ya. Orang munafik itu hidupnya selalu terombang-ambing dengan keadaan. Orang munafik itu hidupnya penuh dengan kepura-puraan. Itu orang munafik. Ya. Mengaku Islam tapi hatinya kufur. Lisannya mengucapkan iman, hatinya ingkar. Itu orang munafik. Jadi makanya orang munafik itu lebih berbahaya daripada orang kafir. Oh ya, kalau orang kafir jelas bajunya beda dengan kita. Mereka punya simbol-simbol seperti salib dan yang lainnya. Tempat peribadatannya orang kafir dengan kita jelas beda. Kitab sucinya beda. Tapi orang munafik nggak bisa Anda membedakan. Wong kadang-kadang ikut sholat di masjid bersama kita. Ya pakai peci, ya pakai mukena, ya pakai busana muslim, busana muslimah, tetapi hatinya ingkar dengan apa yang ia lakukan. Itulah orang munafik. Hidupnya penuh dengan kepura-puraan. Jadi ucapannya berbeda dengan perbuatannya. Lahirnya beda dengan batinnya. Itu adalah orang-orang munafik. Dan Bapak Ibu sekalian, ternyata fenomena orang-orang munafik ini ya sudah merebak. Yaitu di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Dan kita sulit untuk menghindarinya. Sulit sekali. Ya. Sehingga jarang sekali dalam sebuah masyarakat atau sebuah perkumpulan ya, yang terbebas dari orang-orang munafik. Ya. Makanya Bapak Ibu mohon maaf, di dalam Al-Quran itu ancamannya keras sekali azabnya untuk orang munafik. Nanti kita akan bahas. Ini nanti tambah meruncing ya, karena ada 15 dalil soalnya. Kita masih dalil yang kedua. Dalil yang kedua saja sudah dikatakan oleh Allah di surat An-Nisa tadi, bahwasanya orang munafik itu siksaannya sangat pedih. Sekarang dalil yang ketiga Bapak Ibu. Dalil ketiga. Dalil yang ketiga adalah di surat An-Nisa. Sama. Ayatnya satu ayat setelahnya Ustadz. 139. An-Nisa 139. Kita dengarkan. An-Nisa 139. Ya. Tapi ada baiknya kalau membaca ayat 139 itu diulang lagi saja ayat 138-nya. Biar urut. Karena ayatnya gandengan soalnya. Artinya ayatnya itu ya tafsirul ayat bil ayat.
Yaitu ayat yang satu menafsirkan ayat yang satunya. Jadi ada korelasinya ini. Ayat 138 dan 139 surat An-Nisa. Tafadhal Ustaz, dimulai 138. Diulang lagi, setelah itu lanjut 139. Silakan, tafadhal ayatnya Ustaz. Basyiril. Ya, silakan Ustaz. Basyiril munafiqina bi anna lahum 'adaban alima. Lanjut. Alladzina yattakhiduna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Ayabtaguna 'indahumul 'izzata fa innal 'izzata lillahi jami'a. Silakan Ustaz, mulai 138-nya. Silakan. Katakanlah kepada orang-orang munafik bahwa mereka akan mendapatkan siksaan yang pedih. Itu tadi sudah kita bahas. Orang munafik siksaannya pedih. Saya yakin Bapak Ibu akan bertanya dalam hati, cirinya kayak apa Ustadz orang munafik itu? Yang diancam oleh Allah dengan siksaan yang amat pedih. Lanjut Ustadz, ayat 139-nya. Yaitu orang-orang yang menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Nah, itu ciri orang munafik. Jadi kalau sama orang kafir, baik. Kalau sama orang beriman, gak suka dia. Bahkan dia mengusung orang kafir, kalau bisa jadi pemimpin. Oh, iya. Bapak Ibu lihat, orang kafir masuk masjid. Wah, orang kafir masuk pondok pesantren, masuk masjid. Yaitu diberi selamat dengan, yaitu pembacaan sholawat. Pakai rebana, betul atau tidak? Wong Paulus saja dicium tangannya. Paulus dicium tangannya, dia senang dengan orang kafir, tapi dia tidak suka dengan orang-orang mukmin, orang-orang yang sesuai bertegar di atas sunnah. Itu. Dia berkoalisi dengan orang kafir, dia tidak mau berkoalisi dengan orang-orang yang beriman. Itu ciri orang munafik. Semuanya dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Kalau mau marah, marah sama ayatnya, jangan sama saya. Ya. Ini ayatnya ini jelas. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Itu sehingga makanya saya tadi sampaikan, orang munafik itu ada di sekitar kita banyak. Makanya hati-hati, ya. Lanjut teruskan Ustaz. Apakah mereka mencari kekuatan di sisi orang kafir itu? Loh, mereka ingin mencari kekuatan. Ya, mereka ingin mencari yaitu apa itu istilahnya? Kalau dalam dunia politik itu apa namanya itu? Koalisi, ya, kekuatan koalisi itu ya, dukungan dan seterusnya dengan orang kafir tersebut. Lanjut teruskan. Ketahuilah bahwa semua kekuatan itu milik Allah. Nah, milik Allah. Baik. Jadi kalau dengan orang kafir mesra sekali. Ya Allah, ya, seperti itu. Sampai atribut-atribut mereka, waduh, ya, sampai saja yaitu memimpin di sebuah acara yang dinukil bukan ayat Quran. Menurut Matius, menurut Lukas, menurut pasal sekian. Loh, bayangkan, terjadi nggak yang model kayak begini? Terjadi. Iya, terjadi. Bahkan Bapak Ibu sekalian bisa lihat beberapa waktu yang lalu sempat viral. Yaitu mulai periode beberapa tahun terakhir ini, baru kali ini kantor Kementerian Agama ada simbol-simbol yaitu mereka. Yaitu simbol-simbol apa itu yang bulat-bulat warna merah itu? Simbol Cina. Gongsi fa coy, iya. Lampion, betul. Iya. Kementerian Agama. Iya. Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi kalau dengan orang kafir mesra, tetapi dengan orang beriman dimusuhi, dicaci maki, diusir, ditutup kajiannya, masjid akan dibangun maka ditutup dan seterusnya. Nah, jadi macam-macam. Inilah ciri daripada orang-orang munafik, ya. Saya tidak sebut nama loh ya. Ini mungkin ada di negeri yang lain maksud saya, ya. Di negeri yang lain. Kita lanjutkan yang nomor 3. Iya betul ya. Dalil keberapa ini? Oh, dalil keempat ini ya. Dalil keempat, betul. Ya, dalil keempat. Dalil yang keempat adalah suratnya sama, An-Nisa. No, An-Nisa. Ayatnya 142. Ayo, An-Nisa 142.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, berdekatan kan nomornya An-Nisa 142. Banyak sekali surat An-Nisa ini bercerita tentang orang munafik. Ya, silakan Ustaz. Innal munafiqina. Tafadhal Ustaz, suratnya dibaca. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Silakan Ustaz. Sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah. Orang munafik itu hendak menipu Allah. Lanjut. Tetapi Allah lah yang menipu mereka. Nah, Allah yang menipu mereka. Lanjut. Apabila mereka berdiri untuk sholat. Nah, ini ciri-cirinya ini. Ciri orang munafik. Kalau mereka sholat, gimana Ustaz sholatnya? Mereka lakukan dengan malas. Mereka malas sholatnya. Lanjut, teruskan. Mereka bermaksud ria, ingin dipuji di hadapan manusia. Orang munafik itu ibadahnya hanya pengen dipuji. Makanya Bapak Ibu, Nabi pernah mengatakan, sholat yang paling berat bagi orang munafik itu adalah subuh sama isya. Subuh dengan isya, itu sholat yang paling berat bagi orang munafik. Kenapa subuh dengan isya? Kenapa tidak zuhur? Kenapa tidak asar? Kenapa tidak maghrib? Jawabannya, karena zuhur, asar, dan maghrib banyak manusia yang mengerjakan sholat. Sedangkan ketika subuh di saat yaitu gelap, isya di saat gelap, ya maklum di zaman Nabi dulu ya belum ada lampu seperti ini, yang ada lentera, lampu yang ada itu api itu lentera, nggak ada listrik waktu itu, sehingga orang munafik nggak sholat subuh, mereka tidak sholat isya. Kenapa? Karena mereka tidak ada yang memantau, memperhatikan mereka, ya. Jadi ibadahnya itu penuh dengan pengen dapat apresiasi, ya. Jadi kalau dipuji orang semangat ibadah. Kalau tidak dipuji nggak semangat. Itulah ciri orang munafik. Jadi sholatnya itu mau sholat kalau dilihat orang. Kalau nggak dilihat orang dia nggak mau sholat. Itu orang munafik. Malas sholatnya. Lanjut teruskan Ustaz. Dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Jadi mengingat Allahnya sedikit, zikirnya sedikit. Ya, seperti itu. Nggak mau berlama-lama di masjid. Ya. Maunya itu segera keluar dari masjid, ya setelah sholat dia tidak berzikir, dia disibukkan dengan HP-nya, dengan ngobrol dengan yang lainnya. Jadi mengingat Allahnya itu cuman sedikit. Baik, jadi kalau mau disimpulkan tadi dalil yang ketiga, rupanya saya lupa tidak menyimpulkan dalil yang nomor 3 tadi, yang An-Nisa ayat 139 tadi. Jadi saya ulang mundur dikit ya, mundur dikit. Yang An-Nisa 139 itu kesimpulannya adalah yaitu ciri orang munafik adalah mereka yaitu menjadikan orang kafir sebagai pemimpin. Mereka senang orang kafir itu kalau jadi pemimpin. Itu cirinya orang munafik, berkoalisi dengan orang kafir. Itu yang dalil nomor 3 tadi. Sekarang yang barusan tadi kita dengarkan, yang An-Nisa 142 itu adalah dalil nomor 4. Itu kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya adalah ciri orang munafik kalau sholat malas, kalau beribadah ingin mendapatkan pujian, ya, dan sedikit sekali berzikir kepada Allah. Saya punya judul kajian Bapak Ibu. Sebenarnya materinya saya bawa ini, tetapi nanti akan saya sampaikan di akhir-akhir saja ya, di akhir, supaya materi ini urut gitu ya, tidak terpotong, nanti tambah melebar kemana-mana. Saya punya judul kajian itu judulnya 8 tanda kemunafikan dalam sholat. Jadi ada 8 ciri orang sholat itu, dan ini cirinya orang munafik. Seperti kalau sholat itu suka ditunda-tunda, asarnya mau maghrib, maghribnya mau isya, itu ciri orang munafik itu. Seperti itu. Terus duhurnya mau asar, asarnya itu ya seperti itulah. Subuhnya selalu kerinan, itu ciri orang munafik. Pokoknya ada 8 tanda orang munafik terkait masalah sholat. Kalau sholat terlalu cepat, nah gitu ya, tergesa-gesa, itu ada itu. Nanti lain waktu aja, nanti aja dulu. Kita geser aja, kita urut aja, kita tuntaskan supaya nggak tambah melebar, gitu ya. Baik, sekarang kita akan masuk dalil yang ke-5. Dalil ke-5. Dalil yang ke-5, Bapak Ibu sekalian, An-Nisa lagi, ayatnya 145, surat An-Nisa ayat 145.
Kita dengarkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, An-Nisa 145. Ya, silakan Ustaz. Innal munafiqina. Baca ayatnya Ustaz, tafadhal. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar wa lan tajid lahum nasira. Oh, silakan Ustaz, baca. Sungguh orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu tidak akan mendapatkan seorang penolong pun bagi mereka. Nah, lihat di dalam ayat ini, An-Nisa ayat 145. Apa yang bisa kita simpulkan? Yang bisa kita simpulkan adalah orang-orang munafik itu nanti di hari kiamat tempatnya itu di neraka paling bawah. Keraknya neraka. Ya, neraka tempatnya paling bawah. Makanya Bapak Ibu kalau kepingin tahu ini, kalau kepingin tahu bocoran, Ustadz, penduduk neraka yang kekal gak mungkin keluar jadi permanen, itu siapa sih sebenarnya? Ya cuma 3 orang. Di dalam Al-Quran itu disebutkan 3 orang penduduk neraka kekal, gak mungkin keluar, permanen. Kholidina fiha, sudah kholidina ditambah abada, abadi, gak mungkin keluar. 3 orang tok. Yang pertama kafir, orang kafir. Yang kedua adalah musyrik, orang yang menyekutukan Allah, syirik, perbuatan syirik. Yang ketiga munafik. Munafik seperti itu. Mungkin Bapak Ibu ada yang tanya, kemarin juga ada yang tanya ke saya, Ustadz, saya pernah baca dalam Al-Quran Ustadz, kalau tidak salah surat Al-Ma'idah, katanya orang yang membunuh orang, menghilangkan nyawa orang, itu katanya vonisnya, itu selain dia mendapatkan laknat dari Allah, dikutuk oleh Allah, dan tempatnya itu neraka kekal. Lah kok Ustadz cuma bilang ada 3, kafir, musyrik sama munafik. Lah orang yang bunuh di surat itu, kalau tidak salah surat Al-Ma'idah tentang menghilangkan nyawa orang, itu kok dikatakan kekal? Begini, saya sampaikan, katanya para alim ulama, selain yang 3 orang ini, perhatikan, selain yang 3 orang ini, selain kafir, selain musyrik, selain munafik, panjenengan kalau baca ayat di Quran, entah itu bunuh orang, entah berzina, entah makan riba, entah durhaka kepada orang tua, itu memang di dalam hadis selalu ujung-ujungnya kekal, kekal, kekal. Lah ini gimana ini? Katanya cuma 3 yang kekal. Katanya para ulama, selain 3 orang ini, maka dosa-dosa yang kita baca di dalam ayat Quran dan hadis Nabi, seperti yang tadi saya sebutkan, bunuh orang zina, itu maksudnya di nerakanya lama, tapi dia tidak kekal abadi. Dia masih punya kesempatan untuk masuk ke surganya Allah selama dia masih punya iman. Lu berarti Ustadz yang 3 orang ini tidak punya iman. Iya, imannya lepas sudah. Kafir jelas dia bukan orang beriman. Musyrik jelas, ayatnya jelas, yaitu mereka adalah orang-orang yang menyekutukan Allah, keluar dari Islam, apalagi syiriknya syirik besar, syirkul akbar, keluar dari Islam. Yang ketiga munafik. Nah ini, ada ini Ustadz Dal, ada di dalam Al-Quran. Nanti kita akan temukan itu. Bahwasanya Allah mengatakan orang kafir sama orang munafik nerakanya selevel. Lah kalau selevel ya kekal abadi. Nanti ada, nanti. Kita ini kan masih berapa dalil ya. Masih banyak ini yang belum kita baca. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, makanya bahaya ini ya, kemunafikan ini bahaya. Sebab ada di sekitar kita. Saya ulang ya, dalil yang nomor 5 tadi, An-Nisa ayat 145 menunjukkan orang munafik itu di akhirat, di neraka, tempatnya adalah paling bawah, keraknya neraka. Taib. Kita lanjutkan sekarang yang dalil nomor 6 ya. Dalil nomor 6. Sebentar, dalil nomor 6. Ya, dalil yang nomor 6 Bapak Ibu sekalian, kita lihat, yaitu di surat, sebentar, saya carikan yang berdekatan di sini. Ya, itu kita bisa lihat
Sebelum kita masuk di surat At-Taubah ini. Iya. Nggak apa-apa. Kita masuk ke surat At-Taubah saja sambil saya carikan. Ya. Masuk di surat yang ke-9 sekarang Bapak Ibu sekalian. Surat At-Taubah, surat nomor 9. Ya, mulai. Ya, jadi dari tadi Anisa terus, sebentar lagi At-Taubah ini. At-Taubah terus, gitu ya. Memang di dua surat ini banyak bercerita tentang orang munafik. Kita lihat At-Taubah ayat 56. At-Taubah ayat 56. Surat nomor 9 At-Taubah. Ya, ayatnya adalah ayat yang ke-56. Silakan. Ya, baca Ustaz, tafadhal Ustaz. ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. Baik, silakan. Dan mereka orang-orang munafik bersumpah dengan nama Allah. Lihat, Allah SWT mengatakan mereka orang-orang munafik itu bersumpah dengan nama Allah. Lanjut. Bahwa sesungguhnya mereka termasuk golonganmu. Namun mereka bukanlah dari golonganmu. Tetapi mereka orang-orang yang sangat takut kepadamu. Berarti bisa disimpulkan At-Taubah ayat yang ke-56 ini ciri orang munafik. Di At-Taubah ayat 56 ini apa cirinya? Ayo, siapa di antara Bapak Ibu yang bisa menyimpulkan ciri orang munafik dalam At-Taubah ayat 56 ini? Ada yang tahu? Ada yang bisa menyimpulkan? Ulangi lagi Ustaz terjemahnya, perhatikan baik-baik. Perhatikan. Silakan. Dan mereka orang-orang munafik bersumpah dengan nama Allah. Orang munafik itu bersumpah pakai nama Allah. Demi Allah, wallahi, billahi, pakai nama Allah. Lanjut teruskan. Bahwa sesungguhnya mereka termasuk golonganmu. Akan tetapi apa dibantah oleh Allah? Namun mereka bukanlah dari golonganmu. Tetapi mereka orang-orang yang sangat takut kepadamu. Baik. Berarti kalau begitu kesimpulannya orang munafik itu yaitu apa? Tidak takut sama Allah tapi takut sama manusia. Boleh. Coba yang lebih pas lagi. Masuk juga sebenarnya. Jadi nggak takut sama Allah, takutnya sama manusia. Boleh. Tapi yang lebih pas lagi, ayo. Kesimpulannya adalah, yaitu dari surat At-Taubah 56 ini adalah, orang munafik itu cirinya punya dua lidah. Ya, punya dua lidah. Pandai bersilat lidah. Wallahi demi Allah, kami ini teman-teman kalian juga, kita ini sama-sama taklim, kita ini sama-sama ngaji, sama-sama ngaji kita ini. Ya, wallahi kami termasuk orang-orang yang beriman. Tapi di luar kita tidak. Ketika mereka bertemu dengan teman-temannya, mereka akan mengatakan, aku cuman pura-pura saja, cuman. Itulah orang munafik. Dia pandai bersilat lidah. Nah, hati-hati. Ya. Katanya sebagian orang bahasa pojok kampung, mukanya itu ada berapa katanya? Muka berapa itu katanya? Oh, muka 12. Ya, katanya ya. Enggak tahu bermuka 2 atau apa. Ya itulah cirinya begitu orang munafik. Dia bertemu dengan siapa dia bagaimana, dia bertemu dengan teman-temannya dia bagaimana. Seperti itulah ciri daripada orang munafik. Suka atau sikapnya yaitu atau mereka memiliki dua lidah, ya. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Jadi kalau ketemu dengan orang beriman, bersumpah dengan nama Allah, tapi kalau bertemu dengan teman-temannya, mereka mengingkari. Kita lihat sekarang surat At-Taubah. Surat 9 lagi, ayatnya 64 sampai 68. 64 sampai 68 At-Taubah ya. 64 sampai 68. Allah Subhanahu wa taala berfirman 64 sampai 68. Oh, banyak ini di sini nanti cirinya. Nanti tolong disimpulkan itu. Yahdharul munafiquna. Tafadhal Ustaz, silakan. Yahdharul munafiquna an tunazzala alaihim suratun tunabbi'uhum
teruskan Ustaz. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسله قل أبالله وآياته ورسله كنتم تستهزئون. Ya, terus sampai 68 Ustaz. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. Ya, terus sudah, silakan Ustaz terjemahannya. Mulai 64. Orang-orang munafik itu takut jika diturunkan suatu surah yang menerangkan apa yang tersembunyi di dalam hati mereka. Katakanlah kepada mereka, teruskanlah berolok-olok terhadap Allah dan Rasulnya. Ya. Sesungguhnya Allah akan mengungkapkan apa yang kamu takuti itu. Ya. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka, niscaya mereka akan menjawab, Ya. sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja. Ya. Katakanlah, mengapa kepada Allah dan ayat-ayatnya serta Rasulnya kamu selalu berolok-olok? Terus. Tidak perlu kamu meminta maaf karena kamu telah kafir setelah beriman. Duh, jelas sekali kalian telah kafir sesudah beriman karena kalian suka mengolok-olok Rasul. Nah, lanjut, teruskan. Nanti saya jelaskan. Jika kami memaafkan sebagian dari kamu karena telah tobat, niscaya kami akan mengadab golongan yang lain karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa. Baik, terus. Orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, satu dengan yang lainnya adalah sama. Mereka menyuruh berbuat yang mungkar. Ya. Terus. Dan mencegah perbuatan yang ma'ruf. Terus. Mereka menggenggamkan tangannya, kikir. Mereka telah melupakan kepada Allah, maka Allah melupakan mereka pula. Sesungguhnya orang-orang munafik itulah orang-orang yang fasik. Terus. Allah menjanjikan, mengancam orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, dan orang-orang kafir dengan neraka jahanam. Ya, itu poinnya yang tadi saya sampaikan. Ulang lagi Ustaz, orang-orang munafik sama orang kafir bagaimana? Allah menjanjikan, mengancam orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, dan orang-orang kafir dengan neraka jahanam. Bagaimana keadaannya di neraka Ustaz? Mereka kekal di dalamnya. Jelas sekali, orang kafir kekal, orang munafik juga kekal. Makanya cuma 3 orang plus nanti musyrik. Di mana yang musyrik? Surat Al-Bayyinah. Cuma 3 orang aja yang kekal abadi dalam neraka itu. Lanjut teruskan. Cukuplah neraka itu bagi mereka. Allah melaknat mereka. Allah melaknat mereka dan mereka mendapatkan adab yang kekal. Diulang lagi sama Allah, adabnya kekal. Loh, orang munafik itu. Bapak Ibu menarik ayat ini. Ya. Terutama yang ayat 65 dan 66. Tadi sudah kita dengarkan murotalnya oleh ustadz kita tadi. At-Taubah 6566. Bapak Ibu pengen tahu bagaimana kronologis ayat ini turun? Ternyata kalau kita lihat, ternyata yang namanya mengolok-olok Rasul, mengolok-olok Allah, mengolok-olok Rasul, ya dalam bahasa keren itu juk-juk, guyon bertemakan agama. Juk pakai tema-tema agama. Itu sudah ada di zaman Nabi. Andai kata sekarang itu bahasa gaul itu apa itu? Prank-prank. Ya, seperti itu. Itu sudah ada di zaman Nabi. Bagaimana ceritanya? Tak tunjukkan kronologis ayat itu turun. At-Taubah 6566. Begini ceritanya. Saya bacakan ya. Yaitu kisah ini Bapak Ibu sekalian bisa kita lihat ya, kisah ini ada di dalam yaitu Al-Qaulul Mufid ala Kitab Tauhid. Baik. Bahkan disebutkan juga di dalam tafsir Ibnu Katsir juga. Begini ceritanya. Bahwasannya bersumber dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Muhammad bin Ka'ab dan Zaid bin Aslam dalam hadis yang panjang dan menjadi sebab turunnya ayat dalam surat At-Taubah ayat 65 dan 66. Ceritanya begini. Kisahnya adalah tatkala kaum muslimin sedang perang Tabuk. Jadi ketika kaum muslimin sedang perang Tabuk, ada seseorang berkata kepada teman-temannya, ya,
Apa itu perkataan mereka? Ini pada saat Nabi berangkat perang Tabuk. Mereka yang ada di belakang ngobrol. Apa kata mereka? Kami tidak pernah melihat orang yang lebih buncit perutnya, lebih dusta perkataannya, lebih pengecut ketika bertemu dengan musuh ketimbang para qari, ahli baca Al-Quran ini. Maksudnya Rasul dan para sahabatnya. Tuh itu. Jadi katanya teman-teman yang orang-orang yang ada di belakang, kami tidak pernah lihat orang yang paling buncit perutnya, serta paling pengecut kalau ketemu musuh, kecuali mereka ini. Lah mereka itu yang disebut Rasul dan para sahabat. Akibatnya mendengar akan hal itu, maka Auf bin Malik berkata, sahabat Nabi ini, Auf bin Malik radhiyallahu anhu, engkau yang dusta, kamu ini sebenarnya orang munafik, akan aku laporkan kalian kepada Rasulullah. Maka pergilah Auf bin Malik menemui Rasul yang ada di depan. Ini ya, rombongan di depan. Untuk melaporkan hal ini. Dan ternyata ia menjumpai ayat Al-Quran telah turun mendahului beliau yang membahas peristiwa tersebut. Jadi Auf bin Malik belum sampai kepada Rasul. Ayatnya sudah turun. Menceritakan tentang orang-orang di belakang yang rasani Nabi. Mengatakan Nabi dan para sahabat itu orang pengecut. Tidak ada orang yang paling buncit. Ya. Orang yang surga kenyang kecuali mereka ini, para qori, ahli baca Quran ini. Maksudnya Rasul dan para sahabat. Maka datanglah orang-orang yang membuat lelucon itu, olok-olokan tadi kepada Rasul, menemui Nabi. Dan ia menjumpai Rasul naik di atas ontanya, ya, siap melanjutkan perjalanan. Setelah ayat itu turun ya. Orang ini pun akhirnya berkata, wahai Rasulullah. Lihat ini mereka, lihat kurang ajarnya. Mereka orang munafik. Sesungguhnya kami ini cuma senda gurau, ngobrol, guyon. Untuk menghilangkan penat dalam perjalanan. Sebagaimana yang biasa dilakukan oleh orang-orang dalam perjalanan. Bosen kami ini wahai Rasulullah. Kami ini niat guyonan. Tidak ada niat. Sungguhan itu nggak ada. Apa kata sahabat Ibnu Umar? Saat itu aku melihat ia berpegangan pada tali pelana unta Rasulullah, sedangkan kakinya tersandung-sandung batu. Seraya berkata, kami tadi hanya senda gurau, main-main saja wahai Rasulullah. Itu sampai keseret-seret dia, megangi pelananya Rasul, minta maaf, minta maaf. Lalu kemudian Allah mengatakan, katakan kepada mereka Muhammad, kalian telah kafir sesudah beriman. Vonis kafir, Pak. Keluar dari Islam. Makanya Bapak Ibu hati-hati. Kalau pakai jok-jok, guyonan bertemakan agama. Nggak boleh. Misalnya ini, contoh. Yaitu, guyonan yang bertemakan agama. Ada orang mengatakan, Bapak Ibu, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wala taqrabuz zina. Itu artinya bukan jangan dekati zina. Itu arti yang benar. Ojo zina dino rebo. Kenapa? Karena lihat ayatnya. Wala takrobu. Loh itu loh. Rebo. Robu. Wala takrobu zina. Jangan zina hari rebo. Guyonan loh ini. Guyon loh ini. Pakai bawa ayat loh ini. Hati-hati. Hati-hati. Termasuk ada lagi yang saya dengar langsung. Seorang kiai. Ya, dia mengatakan. Bapak Ibu sederek. Khomer niku haram nek kata, namun nek sekedhik mawon boten napa niku mabuk, boten napa-napa. Haram niku nek panjenengan itu mabuk banyak, itu haram. Nek incip-incip titik-titik mawon boten napa-napa. Loh, guyon loh ini. Ini guyon padahal jelas sedikit atau banyaknya khomer ini haram, nggak boleh. Oh, banyak yang kayak begini. Ya, ada lagi yang mengatakan orang Yahudi misalnya, dia mengatakan dia menghina Allah, itu ada itu ayatnya di Quran itu. Allah itu miskin, kami kaya. Allah itu miskin, tidak punya apa-apa, kami kaya. Lah sedangkan kita orang Islam, yaitu juga sama, meniru seperti Yahudi. Apa kata orang Islam? Itu kalau Yahudi, apa kata orang Islam? Mereka mengatakan, hukum potong tangan, hukum rajam, itu seperti hukum barbar itu. Ya, hukum barbar itu, ya, itu menyelisih hak asasi manusia. Oh, seperti itu, ya. Nah, ini lihat, banyak yang kayak begini. Ada lagi, kalau orang-orang Yahudi dulu, ya, orang-orang Yahudi dulu, ya, itu mereka kalau memplesetkan ucapan salam. Salam itu kan yang benar itu kan assalamualaikum.
Orang Yahudi tidak. Kalau mengucapkan salam itu, assalamualaikum. Nggak pakai la. Assalamualaikum. Kalau assalamualaikum, semoga Allah memberikan keselamatan kepada kamu. Itu assalamualaikum. Kita biasanya mengucapkan itu. Kalau orang-orang Yahudi, itu di dalam riwayat Muslim, kalau mengucapkan salam kepada Nabi, bukan assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa artinya? Racun untukmu. Racun untukmu. Maka Aisyah waktu itu mendengar dibalas oleh, dan kau juga racun untukmu dan kau mendapatkan laknat. Kata Nabi, gak usah Aisyah. Cukup kau jawab alaikum. Kau juga sama kok. Itu aja. Cukup alaikum gitu aja. Gak usah dibalas kamu juga dilaknat. Kon yo racun, gak usah. Gak usah. Sabar, sabar. Ya kenapa? Wanita biasa membela suaminya. Wajar. Wajar sebenarnya ya, bela suaminya digitukan oleh orang-orang Yahudi. Lah kalau sekarang Ustaz banyak yang mengatakan mereka misalnya lafaz adzan hayya alal falah itu diganti, misalnya diplesetkan, yaitu hayya alal falah kan artinya marilah menuju kemenangan, diplesetkan yaitu marilah menuju hayalan. Ya, seperti itu. Ada ini hanya hayalan dan seterusnya. Ada lagi misalnya yaitu seseorang yang memplesetkan, yaitu misalnya sejumlah mahasiswa Universitas Islam UIN Sunan Ampel Surabaya dalam acara orientasi studi cinta akademik alma mater Oscar ya, disingkat Oscar. Orientasi studi cinta akademik dan alma mater disingkat Oscar. Mahasiswa baru maba yang dilakukan tanggal 28 sampai 30 Agustus 2014. Mereka mengangkat tema yang cukup meresahkan umat Islam. Bahkan pada waktu itu, yaitu masuk itu viral. Yaitu apa tema yang diangkat? Mereka mengangkat judul tema Tuhan membusuk. Rekonstruksi fundamentalis menuju Islam kosmopolitan. Tuhan membusuk. Ya, bayangkan. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, masih banyak lagi. Ada lagi yang mengatakan syariat Islam sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman. Guyonan ini maksudnya. Guyonan itu dulu di zaman onta, kita ini zaman milenial, maka harus direvisi syariat Islam itu. Loh, ya seperti itu. Ada lagi yaitu mereka yang mengatakan merendahkan kemampuan malaikat. Bayangkan ini dalam ceramahnya mereka mengatakan malaikat mungkar dan nakir harus tunggu antrian untuk menanyai presiden kita yang telah wafat, yang dimakamkan di Jombang itu. Kenapa? Karena Nabi kan bilang bahwasanya orang itu kalau meninggal dunia dimasukkan ke dalam liang lahat, maka dia bisa mendengar suara sandal orang yang ngantarkan dia. Lalu setelah itu malaikat setelah mereka berbalik pulang, maka malaikat itu turun, malaikat mungkar nakir lalu menanyai yaitu jenazah. Siapa Tuhanmu, siapa Robmu, siapa agamamu. Kan begitu dalilnya. Ini katanya dia diplesetkan. Sampai sekarang malaikat mungkar dan nakir belum berhasil menanyai presiden kita ini. Kenapa? Saking banyaknya yang ziarah. Gak muli-muli soalnya. Datang, balik lagi, datang lagi, satu rombongan lagi, datang. Jadi masih belum berhasil ditanyai. Lu bayangkan, meragukan kemampuan malaikat. Bayangkan ini. Guyonan loh ini, tapi joknya jok bertemakan agama. Ini ciri orang munafik. Iya. Seperti itu, istighza. Apa istighza? Suka mengolok-olok. Bukan hanya Allah, malaikat diolok-olok. Seperti itu. Ada lagi yang mengatakan bahwasannya soft salat kalau rapat itu lurus rapat, itu pemahamannya Wahabi. Karena takut kalau iblis itu masuk ke dalam soft salat. Lah kalau kita, menurut dia ini katanya, kalau kita, alhamdulillah iblis mau ikut salat. Saya nggak bisa bayangkan kalau misalnya dia mengucapkan itu pas Rasul masih hidup. Nabi loh yang mengatakan rapatkan soft. Karena nanti akan jadi celahnya syaitan. Kok malah dia mengatakan alhamdulillah setan bisa lewat, berarti setan mau ikut sholat. Saya nggak bisa bayangkan kalau orang ini hidup di zaman Nabi. Apa jadinya kira-kira? Bayangkan, hati-hati. Ya, guyon itu ya guyon. Prank ya prank. Ya joke ya joke. Tetapi jangan bertemakan agama. Ada lagi dalam acara ILC, Indonesia Liars Club, di TV One hari Selasa 14 Oktober 2014. Seorang ketua umum GP Ansor, saya nggak sebut namanya, yaitu dia mengatakan ayat konstitusi di atas ayat Al-Quran.
Konstitusi itu di atas Al-Quran. Ya, parah sudah parah ya. Bahkan mereka ada lagi yang mengidolakan pemain film Mahabharata, yaitu Krishna, Mahadewa, yang merupakan parade kisah dewa-dewa orang musyrik. Bangga dengan yaitu Krishna, Mahadewa dan seterusnya. Ada lagi yaitu seseorang sudah meninggal, tapi orangnya ya sudah meninggal. Saya nggak sebut nama orangnya dari tadi kan. Sudah meninggal ini, dia mengatakan Al-Quran itu adalah kitab suci paling purno. Al-Quran adalah kitab suci paling purno. Ya, bahkan Fakultas Syariah IAIN Wali Songo Semarang edisi 25 tahun 2004 menerbitkan buku yang judulnya bikin kontroversi dan viral dunia maya. Viral. Bayangkan, Fakultas Usuluddin UIN IAIN Semarang. Apa tulisannya? Indahnya kawin sesama jenis. Ya, siapa yang nulis? M. Khaliful Adib karyanya. Dia Fakultas Usuluddin IAIN. Lah kalau lulusan UIN-nya kayak begini, bagaimana nanti di masyarakat? Ya. Banyak. Ciri orang munafik itu begini, Bapak Ibu sekalian. Ya, hati-hati. Ya. Makanya sekarang ini kita hidup di zaman yaitu luar biasa cobaannya, Bapak Ibu sekalian. Makanya kalau kita tidak taklim, cari guru yang benar, waduh, bahaya. Ya, jangan, harus selektif. Ya, mencari ilmu belajar berguru ilmu agama harus selektif. Kita lanjutkan sekarang dalil yang keberapa? Jadi kalau mau disimpulkan, tadi dalil keberapa tadi itu? 6 ya, yang ke-6 tadi ya. Jadi kalau mau disimpulkan dalil ke-6 ini, ya dalil ke-6 ini adalah bercerita tentang ciri-ciri orang munafik. Kalau mau disimpulkan loh ini, kalau mau disimpulkan. Apa ciri orang munafik? 1, menyuruh berbuat menyuruh berbuat mungkar. Ya. Tadi kan Ustadz kita tadi sudah nyampaikan, orang-orang munafik laki-laki dan munafik perempuan, mereka menyuruh berbuat mungkar dan mencegah berbuat ma'ruf. Loh itu, jadi cirinya orang munafik yang pertama adalah menyuruh berbuat mungkar, terus yang kedua bakhil, tadi sudah disebutkan tadi, pelit ya, bakhil, kalau untuk di jalan Allah pelit. Ya. Terus kemudian yang ketiga adalah suka istihza. Apa istihza itu? Yang tadi saya jelaskan panjang lebar, joke, guyonan, olok-olokan dalam masalah agama. Allah diolok-olok, malaikat diolok-olok, Rasulullah sunnahnya diolok-olok, jenggot katanya kayak kambing. Orang makan pakai tangan, setelah itu dijilati jari jemari kita, itu katanya kayak kucing. Ya, orang pakai siwak, kayu siwak itu kembali ke zaman onta. Ya, celana cingkrang kebanjiran, wanita bercadar teroris, banyak olok-oloknya, banyak. Ya ini istihza, mengolok-olok. Ini ciri orang munafik. Hati-hati ya. Terus dan mereka ternyata divonis kekal di dalam neraka bersama orang kafir. Tadi dalilnya sudah kami sampaikan ya. Baik, sekarang dalil ke-7. Ini sudah mau jam 5 ini ya. Oh yang ke-8. Oh ya 8, maaf. Ya, maaf. Ibu-ibu itu rajin Pak. Ya panjenengan itu loh, ndak komplain dari tadi, gak ono sing nyatet soalnya ya. Itu ibu-ibu itu loh ditiru Pak, rajin ya. Jadi salah nomor dikit langsung set. Nah, itu ya. Betul harus begitu. Betul ya, nomor 8 sekarang ya. Berarti yang tadi saya jelaskan itu adalah kesimpulan dalil nomor 7 maksud saya. Yang At-Taubah ayat 64 sampai 68 tadi. Sekarang dalil ke-8. Ya betul ya. Surat At-Taubah, sama At-Taubah, ayatnya ayat 73 dan 74 Ustadz. 73 dan 74. 73 dan 74. Allah Subhanahu wa taala berfirman, At-Taubah 73 dan 74. Ya, tafadhal Ustaz, ya ayuhan nabi, silakan. Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghlud alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. 74-nya Ustaz. Yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da
إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. Silakan Ustaz. Wahai Nabi, berjihadlah melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Lihat, Allah menyuruh Nabi kita, hai Nabi, berjihadlah melawan siapa? Orang kafir. Cukup enggak? Dan orang munafik. Loh, disandingkan kafir dan munafik ya, untuk memerangi mereka. Nabi disuruh untuk memerangi dua tipikal manusia ini, orang kafir dan orang munafik. Lanjut teruskan. Dan bersikap keraslah terhadap mereka. Lo lihat, Nabi disuruh bersikap keras, nggak boleh lemah lembut, nggak boleh lemah lembut. Ya, terus lanjut. Tempat mereka adalah neraka jahanam dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Lanjut. Mereka orang-orang munafik bersumpah dengan nama Allah bahwa mereka tidak mengatakan sesuatu yang menyakiti Muhammad. Sungguh mereka telah mengucapkan perkataan kekafiran dan telah menjadi kafir setelah Islam. Terus. Dan menginginkan apa yang mereka tidak dapat mencapainya, dan mereka tidak mencela Allah dan Rasulnya sekiranya Allah dan Rasulnya telah melimpahkan karunia-Nya kepada mereka. Maka jika mereka bertobat, itu adalah lebih baik bagi mereka. Terus. Dan jika mereka berpaling, niscaya Allah akan mengadab mereka dengan adab yang pedih di dunia dan akhirat. Dan mereka tidak mempunyai pelindung dan tidak pula penolong di bumi. Baik, jadi di dalam ayat ini disimpulkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bersikap keras kepada mereka. Siapa mereka ini? Dua golongan tadi. Siapa dua golongan tadi? Orang kafir dan orang-orang munafik. Terus apalagi kesimpulannya? Azabnya untuk mereka dunia dan akhirat. Mereka dapat azab di dunia dan di akhirat kalau mereka tidak mau bertaubat kepada Allah. Kalau mereka bertobat dan tobatnya tobat nasuha, maka Allah akan menerima tobat mereka. Makanya Allah memberikan ancaman, kalau mereka tidak bertobat, maka azabnya yaitu di dunia dan di akhirat, serta mereka tidak mempunyai pelindung dan tidak pula penolong di bumi. Baik, kita lanjutkan sekarang dalil yang ke-9. Dalil yang ke-9 suratnya sama, At-Taubah. Ayatnya 79. Ayatnya 79. Ya, ayatnya 79. Silakan baca. Alladzina yalmizunal mutawwi'ina. Silakan. Alladzina yalmizunal mutawwi'ina minal mu'minina fis sadaqati walladzina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum sakhirallahu minhum walahum adabun alim. Silakan. Orang-orang munafik, yaitu mereka mencela orang-orang beriman yang berikan sedekah dengan sukarela dan mencela orang-orang yang memperoleh untuk disedekahkan sekadar kesanggupannya. Terus. Maka orang munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan mereka dan mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Perhatikan Bapak Ibu sekalian, ya. Kalau mau disimpulkan ayat ini juga menunjukkan ciri daripada orang munafik. Apa cirinya orang munafik dalam ayat ini? Orang munafik itu suka mencela orang-orang yang beriman. Ya, mereka suka mencela orang-orang yang beriman, menghina orang-orang mukmin. Baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini merupakan ciri-ciri daripada orang-orang munafik. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu, yaitu sekarang dalil yang ke-10.
Dalil yang ke-10 Bapak Ibu sekalian adalah yaitu suratnya sama At-Taubah ayatnya 80. Ayatnya 80. Sebenarnya ayat ini lanjutan dari ayat yang tadi. Tadi kan 79, sekarang 80. Sebenarnya ada kelanjutannya, tapi nggak apa-apa. Kita langsung aja kita baca ayat 80-nya ya. Kita baca ayat 80-nya. Silakan Ustaz, tafadhal. Ayo. Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum sab'ina marratan falan yaghfirallahu lahum dzalika bi'annahum kafaru billahi wa rasulihi wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Luar biasa ya, dalam ayat ini parah betul untuk orang munafik ini. Kita dengarkan terjemahnya Bapak Ibu. Silakan Ustaz. Sama saja engkau Muhammad memohonkan ampunan bagi mereka atau tidak memohonkan ampunan bagi mereka. Walaupun engkau Muhammad memohonkan ampunan bagi mereka 70 kali, Allah tidak akan memberikan ampunan kepada mereka. Orang munafik itu didoakan oleh Nabi supaya diampuni dosanya 70 kali, tetap tidak diampuni oleh Allah. Tidak bisa. Kau mintakan ampunan untuk mereka ataupun tidak, meskipun kau mintakan ampunan untuk mereka 70 kali, tetap Allah tidak akan ampuni mereka. Bayangkan, jelas sekali ini vonisnya ini. Sudah. Loh Ustaz, ciri-cirinya orang munafik itu apa sih Ustaz? Ciri-cirinya Bapak Ibu sekalian, kalau nanti kita bahas, ini kan masih belum penjelasan ayat ini. Ini kan baru pembacaan dalil-dalil ini ya. Nanti itu ternyata ciri orang munafik itu tidak kurang dari 30 Bapak Ibu. Ciri orang munafik itu tidak lebih dari 30. Makanya Bapak Ibu saya sarankan beli buku ini. Nah ini saya tunjukkan ini di layar ini. Bagi yang ikuti kajian online. Munafik menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Penulisnya adalah Syekh Dr. Muhammad Musa Nasr. Nah ini. Di sini banyak ini. 30 ciri orang munafik itu. Banyak sekali. Rata-rata yang kita ingat itu kan orang munafik itu cirinya cuma 3. Kalau berkata suka dusta, kalau berjanji tidak ditepati, kalau diberi amanah khianat. Kan itu. Ternyata tidak, bukan 3, 30. Lu wakil Ustaz, iya. Terus apa saja? Nanti sabar. Ini supaya urut dulu ya. Nanti kita bahas pada kajian berikutnya. Iya. Jangan kesusu ya. Itu. Baik, kita lanjutkan. Ayo, sekarang dalil yang ke 11. Iya, 11. 11, tadi 10 ya. Sekarang dalil yang ke-11. Suratnya, nah 33. Surat, mohon maaf, tetap aja surat 9. Tetap kita berada di surat 9 dulu aja. Nggak apa-apa, nanti ada tambahan-tambahan nanti. Surat nomor 9 At-Taubah ayatnya 84. Surat 9 ayatnya 84. 9 At-Taubah ayatnya 84. Ya. Ayo, nanti di situ kita lihat. Nah, ini lebih horor lagi nih ayat ini. Wala tusalli ala ahadim minhum mata abadan. Ayo, silakan Ustaz, tafadhal, ayatnya dibaca Ustaz. Wala tusalli ala ahadim minhum mata abadan wala taqum ala qabri innahum kafaru Ya Allah, Masya Allah, luar biasa siksaannya orang munafik ini. Silakan. Dan janganlah engkau Muhammad melaksanakan sholat untuk seseorang yang mati di antara mereka orang-orang munafik. Kalau mati tidak perlu disolati orang munafik itu. Kalau mati, meskipun KTP-nya Islam. Ya, ini loh dalilnya. Ulang lagi Ustaz. Dan janganlah engkau Muhammad melaksanakan sholat untuk seseorang yang mati di antara mereka orang-orang munafik. Selama-lamanya. Teruskan Ustaz. Selama-lamanya, dan janganlah engkau berdiri mendoakan di atas kuburnya. Didoakan Allahumma gfir lahu warhamu nggak boleh. Disolati nggak boleh.
didoakan di atas kuburnya, nggak boleh. Terus lanjut, sesungguhnya mereka ingkar pada Allah dan Rasulnya dan mereka mati dalam keadaan fasik. No. Ya, baik. Sekarang dalil ke-12. Masih ayat Quran. Loh, katanya cuma 11. Nggak apa-apa, saya tambahkan. Tadi ada beberapa tambahan. Berarti nanti bukan 15, tambah banyak nanti. Iya. Baik, tambah banyak berarti ya. Baik, bukan 15 nanti. Sekarang yang ke-12. 12 sekarang. Dalil ke-12. Ya ini yang tadi nggak jadi itu. Surat Al-Ahzab. Surat 33. Dibuka surat 33. Al-Ahzab. Ayatnya ayat yang ke-73. Surat 33 ayat yang ke-73. Al-Ahzab 73. Allah Subhanahu wa taala berfirman, liyu'adziballahu al-munafiqina wal munafiqati. Silakan Ustaz. Ayo. Liyu'adziballahu al-munafiqina wal munafiqati wal musyrikin wal musyrikati wa yatuballahu 'alal mu'minina wal mu'minat wa kana Allahu ghafurur rahima. Jelas sekali. Silakan Ustaz baca. Dari tadi kan orang kafir, sekarang orang musyrik ketemu sama orang munafik. Loh, mesti digandengkan itu. Kafir, musyrik, munafik. Ya ini cuman 3 serangkai yang kekal dalam neraka ini. Setali 3. Wah, ya. 11, 12. Lanjut teruskan. Ayo. Sehingga Allah akan mengadab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan. Ya kan? Akan mengadab munafik laki-laki dan perempuan. Lanjut Ustaz gandengannya. Orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan. Lo digandengkan sama musyrik. Terus lanjut. Dan Allah akan menerima taubat orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Apa kesimpulannya dari ayat ini? Al-Ahzab ayat yang ke-73 ini. Bahwasanya orang munafik itu akan mendapatkan azab. Sebagaimana Allah mengadab orang-orang musyrik. Oh, itu intinya. Sekarang dalil yang ke 13. Dalil yang ke-13 saya tutup sampai 14. Semuanya Al-Quran. Nanti hadisnya insya Allah tahun depan. Insya Allah. Ya, mudah-mudahan ketemu tahun depan ya kita ya. Insya Allah. Yaitu dalil yang ke-13 surat 47. Surat 47. Surat Muhammad surat 47 ayatnya 26 sampai 28. Surat 47. Ada ya? Betul surat Muhammad itu ya. Ayatnya 26 sampai 28. Tafadhal Ustaz. Dzalika bi annahum. Silakan. Dzalika bi annahum qalu lil ladzina karihu ma nazzalallahu sanuqiukum fi ba'dil amr. Wallahu ya'lamu israrahum. Fakaifa idza tawaffatuhumul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbar. Ya. Wa adbarahum. Dzalika. Lanjut. Dzalika bi annahum ittaba'u ma askhatallah wa karihu ridwanahu fa ahbata a'malahum. Ya, terjemahnya Ustaz 26 sampai 28. Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka telah mengatakan kepada orang-orang Yahudi yang tidak senang kepada apa yang diturunkan Allah. Kami akan mematuhi kamu dalam beberapa urusan, tetapi Allah mengetahui rahasia mereka. Bapak Ibu sekalian, ketika membaca ayat ini perlu melihat dalam tafsir Ibnu Katsir. Kita lihat ya, saya baca ulang terjemahannya. Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka yang dimaksud di sini orang munafik. Itu penjelasannya ada di Ibnu Katsir, Bapak Ibu. Mereka telah mengatakan kepada orang-orang Yahudi, orang munafik berkata kepada orang-orang Yahudi yang tidak senang kepada apa yang diturunkan Allah. Apa katanya orang munafik?
kami akan mematuhi kamu dalam beberapa urusan. Lihat orang munafik. Kami akan mematuhi kalian dalam beberapa urusan. Tetapi Allah mengetahui rahasia mereka. Allah tahu. Ya. Jadi kalau ada sama orang kafir itu main rahasia-rahasiaan. Gitu ya. Pokoknya kontak dukung pokoknya. Beres. Pokoknya. Oh itu loh. Itu kalau sama orang kafir. Kalau sama orang beriman enggak, keras dia. Kita lanjutkan ayat 27-nya. Maka bagaimana? Silakan. Maka bagaimana nasib mereka apabila malaikat maut mencabut nyawa mereka, memukul wajah dan punggung mereka. Lihat, malaikat pencabut nyawa ketika mencabut nyawa mereka, orang-orang munafik ini dan orang-orang kafir, itu ruhnya nggak mau keluar, susah. Sehingga untuk mengeluarkan itu, malaikat pencabut nyawa harus memukul wajah dan punggungnya. Harus keluar, karena mereka nggak mau keluar. Siksaannya luar biasa. Ini belum mati, sakaratul maut, adabnya sudah kayak gini. Habis-habisan diajar, muka sama punggungnya. Harus keluar itu ruhnya. Terus kemudian ayat 28-nya, yang demikian itu. Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka mengikuti apa yang menimbulkan kemurkaan Allah dan membenci apa yang menimbulkan keridhaannya. Sebab itu Allah menghapus segala amalan mereka. Semua amalannya orang munafik dihapus oleh Allah, termasuk amalannya orang-orang kafir. Baik, satu lagi terakhir penutup dalil yang ke-14, suratnya surat nomor 66 At-Tahrim. Surat nomor 66 At-Tahrim ayatnya ayat 9. Surat nomor 66 ayatnya ayat 9. Ya, silakan Ustaz. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffar." Silakan Ustaz. Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffar wal munafiqina waghlub 'alaihim. Stop sampai di situ aja Ustaz. Ya, ila akhiri ayat. Silakan terjemahan Ustaz. Hai Nabi, wahai Nabi, perangilah. Perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Lo disandingkan lagi kafir dan munafik disuruh untuk diperangi. Nabi diperintahkan untuk memerangi mereka ini. Lanjut teruskan. Dan bersikap keraslah terhadap mereka. Jadi jangan lemah lembut kepada mereka. Ya, makanya tunjukkan sikap kita. Bagaimana Ustadz kalau dengan orang kafir? Ya tunjukkan sikap. Jangan mengucapkan selamat Natal. Silakan bertetangga boleh. Hablum minan nas. Jangan mengucapkan selamat Natal. Jangan. Ya, lakum dinukum waliyadin. Punya prinsip yang tegas. Yang kedua, jangan menerima orderan makanan dari mereka. Jangan. Kita usaha catering, orderan untuk Natal. Jangan, nggak boleh. Sama dengan tolong menolong agama mereka, nggak boleh. Ya, terus menjual pernak-pernik, yaitu hari raya mereka. Menjual lampunya, lampu untuk Natal, pohon Natal, ya nggak boleh. Ya, apalagi banyak sekarang di beberapa merchant atau misalnya mal-mal, toko-toko, yaitu salesnya atau apa itu pramuniaga ya, yang penjual tokonya terutama yang wanita-wanita itu sudah pakai jilbab, pakai topi sinterklas. Bayangkan topi sinterklas itu, sampaikan kepada mereka yang jual. Muslim kok jual pohon Natal, sampaikan, woi, Nabi Isa itu lahir dekat pohon kurma, bukan pohon Natal. Sampaikan, itu suratnya surat Maryam ayat 23. Isa lahir dekat pohon kurma. Bahkan Maryam disuruh menggoyang pohon kurma. Dan kurma yang disebut dalam Al-Quran ada rutab. Surat Maryam, bukan pohon Natal. Sampaikan, keliru ini. Ya, dari mana asalnya itu pohon Natal ini? Ya, pohon kurma. Itu. Makanya kadang-kadang kita ini, ya Allah, kadang kita ini sudah terkontaminasi sama mereka. Seperti sekarang hari Jumat. Ini hari Jumat, lihat kalau sudah hari Jumat, malam Jumat, Nabi kan bilang baca Al-Kahfi, baca solawat, hidup-hidupkan hari Jumat itu hari raya umat Islam. Lihat sekarang umat Islam, mohon maaf loh ya, mohon maaf harus saya sampaikan ini, harus saya sampaikan. Lihat, kalau sudah malam Jumat mesti film horor. Kenapa kok film horor tidak ditaruh di Sabtu malam Minggu? Kenapa yuk? Saya mau komplain itu. Kenapa Sabtu malam Ahad bukan film horor? Kenapa mesti malam Jumat? Seperti itu. Apalagi kalau malam Jumatnya, malam Jumat yang legi atau kliwon. Waduh, itu sudah. Wong lewat kuburan malam Jumat aja setengah mati takutnya. Kenapa kok takutnya dari Sabtu malam Minggu? Karena ini sudah terkontaminasi sama mereka, orang-orang kafir.